Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan pertemuan 8 hingga pertemuan 13 aplikasi komputer. Pertama, dia pertemuan 8 aplikasi pengangkatan yang berperinci. Aplikasi pengangkatan yang safari berfungsi untuk mengangkat mengacu pada tindakan menggunakan komputer membuat, mengedit, menyimpan, dan mencetak dokumen. Ada banyak jenis software pengangkatan, pertama ada Microsoft Word, terbitkan pada 1983 dikembangkan oleh Microsoft, jalan pada OS Microsoft dan Linux OS. Selanjutnya ada Lotus Word Pro dari 1988 paket Lotus BL dapat berjalan pada OS Windows dan IBM OS Word. Pertama kali dirilis pada 1983 oleh Richard Brody dan menjadi bagian dari setiap versi Windows. Easy Word dikembangkan oleh Andrew Wishart Interface bersama IBM dan Universitas Carnegie Mellon, dikembangkan untuk Unix pada awalnya dan menjadi pengolah kata grafis pertama tersedia untuk Linux. WordPerfect pada 1999 oleh WordPerfect yang dimiliki oleh Corel dapat berjalan pada OS Windows. Lalu ada StarOffice dirilis pada 1985 oleh Star Division dan diakuisisi oleh Sun Microsystems pada 1999 dan dapat berjalan pada OS Windows, macOS, dan Linux dan Solaris. Selanjutnya ada Word dikembangkan oleh Ubisoft Inc. sebelum kemudian diintegrasi ke dalam GNOME Office dirilis pada 1 Desember 1998. Jalan pada Cross Platform. Cross Platform di sini maksudnya adalah open source. Open source itu bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Lalu ada OpenOffice.org, Python dirilis oleh Apache Software Foundation untuk OS Windows, Linux, dan macOS. Lalu ada Tatis Word Processor dikembangkan oleh Tatis Word Processor yang dapat berjalan pada OS Windows dan Windows 9X dan NT4. Ada keywords di pada 1998 support pada sistem operasi Windows dan Linux. Ada LIX dirilis pada 1995 dikembangkan oleh The Leak System dan support pada OS Microsoft. PS Office berjalan pada OS Microsoft Windows, Linux, iOS, dan Android OS dirilis pada 1998 oleh Kingsoft. Patch ini punya Apple Inc. dirilis pada Februari 2025, jalan pada macOS, iPadOS, dan iOS. Juga tersedia di iCloud. Selanjutnya ada WordStar, dikasihkan Micro Pro International. Pertama kali dibuat untuk sistem CPI dan kemudian ditulis ulang untuk platform DOS. Berjalan pada OS sekarang sudah bisa berjalan di Windows. Rilis pertama kali pada 1978 dikembangkan oleh Rob Barnaby. Yes. Selanjutnya ada Docs2Go berjalan pada Microsoft Windows dan macOS X pada 2010. Selanjutnya ada Google Dokumen berjalan pada Android iOS, macOS, Chrome OS pada Maret 2006 dan dikembangkan oleh Google. Selanjutnya untuk penulisan sumber kutipan daftar pusaka sebelum menulis sebelum
Menulis sumber kutipan daftar pusaka ada beberapa peraturan. Yang pertama itu eh, sumber tidak boleh lebih dari 5 tahun sebelum setelah pembuatan eh, makalah atau karya tulis. Misalnya sekarang 2023 berarti 2018 ya, 2018. Nah, ini cara menulisannya, sumbernya harus jelas ya. Sumbernya harus jelas. Misalnya kalau dari buku dengan satu penulis, itu satu aja yang ditulis gitu. Kalau untuk kutipan ya nama penulisnya saja dan halamannya. Namun kalau dalam daftar pusaka, jadi nama belakang, nama penulis, nama belakang di depan, nama belakang di depan, nama depan di belakang, nama depan yang di belakang koma, nama gimana gitu. Ya itu. Intinya nama depan di belakang, nama belakang di depan. Dipisahkan oleh titik dan koma. Selanjutnya dicantumkan nama bukunya, judul bukunya, tahun terbitnya. Print ini maksudnya di print. Jadi bentuknya hard soft, eh, hard file gitu dalam bentuk buku. Kalau buku tempat penulisnya berarti ya dicantumkannya hanya nama buku dan tahun penerbitnya saja. Kalau dua atau tiga eh, penulis, kalau dalam sumber kutipan ya nama belakangnya saja. Kalau dalam daftar pusaka disingkat jadi seperti ini. Lalu kalau dalam 4 tahun lebih, ya seperti ini. It's all jadi dan kawan-kawan gitu misalnya. Kalau edited convert for translate books, jadi jadi lebih dari satu editor misalnya. Nah, lalu ada book captor ini. Jadi punya beberapa penulis dalam satu bab. Eh, beberapa penulis dalam satu buku. Beberapa penulis berbeda setiap awal, setiap bab. Setiap bab. Nah, kalau untuk dokumen pemerintah, nama penulisnya ditulis wajib. Jika tidak, ditulis nama organisasinya saja sebagai penulis. Hmm. Kalau misalnya dari organisasinya sebagai penulis seperti ini, penulisnya. Lalu kalau dari ensiklopedia atau dari kamus, cantumkan nama penulis dan judul artikel. Kalau dari kutipan, ya dicantumkan kembali kutipannya. Ya itu kalau untuk dari jurnal, yang digunakan itu nama pengarangnya, nama depan, judul artikel, nama makalahnya, nama koran jurnal atau makalahnya, volume isu atau tahun rilis, halaman, lalu jenis media yang digunakan. Jadi nah seperti ini. Misalnya kalau dari nah ini kalau misalnya contohnya dari hard file dari printan, cantumkan menggunakan print di belakangnya. Ini untuk jurnal,
Untuk makalah juga sama. Sebentar ada perbedaan. Oh iya, kalau di jurnal tidak perlu di jurnal menggunakan nomor halaman. Kalau di majalah tidak menggunakan. Dari koran, kalau misalnya dari web page seperti ini, jadi cantumkan nomor websitenya dan tanggal terakhir aksesnya. Nah, tadi itu membuat kutipan dan daftar pustaka. Nah, sekarang untuk eh, cara untuk mempermudah menulis kutipan dan daftar pustaka itu menggunakan software. Ini ada Mendeley, aplikasi yang membantu dalam mengisi tulisan dan muatan atau citation tidak tidak secara manual, jadi secara otomatis gitu. Ini sudah langsung Mendeley yang mengisikan. Cara installnya pertama ke websitenya langsung, klik download kira-kira seperti ini tampilan websitenya. Kalau klik download di sini, nah di sini nih, lalu akan seperti ini. Lalu download lalu install saja, seperti menginstal software-software biasa lagi. Lalu register ini asal menggunakan akun Gmail dan form data diri. Jika sudah terinstall, kita install dulu ke Word, klik tool, ini lalu pilih install Microsoft for Microsoft Word. Lalu ke pertemuan 9 aplikasi pengolahan dan gambar, juga video. Jadi langkah lunak khusus ini aplikasi pengolahan ini khusus dibuat untuk menangani permasalahan berkaitan dengan angka, diterapkan dalam bidang bisnis hingga perancangan statistik, perusahaan dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dibuat untuk grafik. Umumnya digunakan untuk secara sistematis membantu melakukan analisis data statistik atau semacamnya, membantu juga dalam pembuatan laporan, grafik, dan perhitungan menggunakan rumus. Oke, karena ada banyak jenisnya. Untuk yang pertama ada Starfish Calc, berjalan pada sistem operasi Windows atau Linux Solaris, dirilis pada 1985 oleh Star Division. Lalu ada Esprit, dikembangkan oleh KDE, dirilis pada Juli 2005, berjalan pada Windows dan Linux. Lotus 123 dirilis pertama kali oleh IBM pada Januari 1983. Jadi spesies pertama yang ada. Ini terpotong. Ada Open Office Words tadi. Oh, sekarang Open Office. Di page Office uh, Open Office pada Oktober 2001, jalan pada sistem Office di Windows dan Linux. Ada Gnome dikembangkan oleh Gnome Office Team. Developer hasilnya adalah Google Icadia, gimana cara bacanya, rilis pada 2000, Desember 2021, menjadi pada operasi mirip unik dan Windows XP. Ada Informix di development inovatif software dan dikembangkan oleh Informix, rilis pada 1988 dan berjalan pada Macintosh, Windows OS, Nextclick dan unik. Ada Excel, terkenal Excel, dirilis pada 1985 oleh Microsoft Word.
oleh Microsoft dan dapat berjalan selain di Microsoft dan macOS juga. Ada Google sendiri pada Maret 2006 oleh Google dapat berjalan pada sistem operasi Android, iOS, macOS, Windows, BlackBerry, dan ChromeOS. Ada Quattro Pro oleh Moonlight dan dikembangkan oleh Corel Corporation pada 1988 dapat diperjalan pada Microsoft Windows. Ada pengolah gambar dan video berfungsi membantu dalam mengolah gambar video, gambar foto, banner, poster undangan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa aplikasi dari ada pertama ada CorelDRAW dikembangkan uh, dikembangkan untuk sistem operasi Windows 2000, namun sekarang sudah bisa berjalan pada OS Windows versi mana saja, dirilis pada Januari 1989 oleh Korea. Ada Escape, dirilis pada November 2003 oleh The Inkscape Team, dan pada FreeBSD, Linux, macOS, dan Windows. Ada web Photoshop, dirilis pada 1990 dikembangkan oleh Adobe, jalan pada Windows dan OS X. Adobe Illustrator dari pada Maret 1987 ditemukan. Nah, Adobe System sama seperti Photoshop. Dua sama, tapi ini dapat berjalan di Windows, macOS, X Sierra Software, bahkan oleh ya, game dikembangkan oleh tim pengembang game pada November 1995 berjalan pada sistem operasi Linux, macOS, Windows, PSD, Flores, dan Amiga OS. Ada Photoscape dapat berjalan pada sistem operasi Windows 7, Vista XP 98 dikembangkan oleh Moistic, dirilis kami pada September 2014. Ada Macromedia Prehend dikembangkan oleh Antinsys, didevelopkan oleh Alt, tersedia untuk Microsoft Windows dan macOS. Paint jelas punya Microsoft, dirilis pada 1985. Pertama ada AutoCAD dirilis pada 1985 Desember akan oleh Autodesk, mendukung OS Windows dan OS iOS dan Android. Ada to Paint oleh Bill Gerrich, dirilis pada Juli 2002. Dapat berjalan di OS Windows, Linux, macOS, Android, Psycho, dan OS. Ada Paint.net Mei 2004 rilisnya, didevelop oleh Rich Brewers dan dikembangkan oleh Dodge PN LC, jalan pada OS Windows. Ada LibreOffice DAW tulis pada September 2010. Dapat berjalan pada operasi Windows, Linux, dan OS X dan dikembangkan oleh Document Foundation. Ada Visio terkenal oleh Windows dari pada 1992. OBS dikembangkan di develop oleh Hughes Jimmy Bradley, dirilis pada September 2012 berjalan pada Windows, OS Linux, dan SD. Vmix didevelop oleh StudiCos PLT Ltd berjalan pada OS Windows. Ada Liquors 1989 dikembangkan oleh AWKS Software Ltd support pada Linux OS dan Windows. Ada open source dirilis pada 2008 Agustus, support pada sistem operasi Linux dikembangkan oleh Open Source Studio dan didevelop oleh Jonathan Thomas. DFS Window Editor pada 2003 dikembangkan oleh Online Media Technologies Ltd, support pada Windows, Windows dulu tapi Windows ya enggak, Windows dulu dan Windows sekarang juga bisa. Requiem Master dikembangkan oleh Nextcloud pada Desember 2013 dan support pada sistem Android dan iOS.
Ada CapCut didevelop oleh ByteDance pada 2017. Lalu selanjutnya eh, pertemuan ke-10 modal pangkat lunak. Apa itu modal pangkat lunak? Aktivitas yang saling terkait mengespesifikasikan bajang, kompensasi, dan pengujian sistem pangkat lunak. Tujuan untuk memakan panjang lunak yang dapat berfungsi dari dan berguna bagi pengguna. Sebuah perangkat lunak harus memiliki fungsi dan penggunaan spesifikasi. Jadi pemodelan perangkat lunak ini lebih mirip seperti ya diagram lagi. Ada banyak jenisnya. Jadi fungsinya ini banyak bagi customer, bagi develop, bahkan sampai bagi pihak maintenance. Jadi banyak sekali penggunanya. Terus server-servernya, pertama ada Draw.io, seperti ini tampilannya. Didevelop oleh Code Alder, dikembangkan oleh JDR Ltd, dirilis pada 2002. Ini digunakan seperti gambar palu, gambar HTML. Nah, seperti ini. Tampilan-tampilan menunya. Ada Gramio, Gramio, dilakukan oleh Anthony Tongdio pada 2012, digunakan untuk merancang database. Seperti ini tampilannya. Ada Lucid Chart, dikembangkan oleh Lucid Soft-Inch, dirilis pada Desember 2008. Nah, seperti ini tampilannya. Dan QuickDB didapat oleh Trevor Jobley, dirilis pada 5 Juli 2018. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, ini waktu uh, jadi ini di coding, bukan di coding sih sebenarnya, tapi diisi manual. Ya seperti yang lain, di yang lain isinya mah otomatis. Ini harus diketik. Kira-kira seperti ini cara penggunaannya. Lalu ada SQL DBM. Dirilis pada pertama kali pada September 2017, dikembangkan oleh SQL BDM Inch. Seperti ini tampilannya. Ini database-nya. Ada Visio. Visio tadi sudah dijelaskan. Gunakan untuk sebagai diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan. Ini tampilannya. Ada software glitch for charge game Glimpty. Dikembangkan oleh Glimpty Inch pada 2006 dan mengumumkan versi beta pada 2013. Seperti ini tampilannya. Ada Smart Draw. Smart Draw dirilis pada 1998 oleh Smart Draw LLC, digunakan untuk diagram alur, bagian realisasi, atau pikiran bagian baik yang visual bisnis lainnya. Seperti ini contoh diagram uh, diagram denah rumah. Crystalline dikembangkan oleh Candika Jaya Sundara, dikembangkan di Depok oleh di Depok ada Candika Jaya Sundara dan dikembangkan oleh Cinex PTL Ltd pada 2008. Ada Kako Kako nah di London oleh Philips, dirilis pada 2009. Ada Visual Paradigm didapat oleh Visual Paradigm International, dirilis pada 2002 bulan Juli 2020. Digunakan untuk pengujian bakat lunak yang mendukung UML. Seperti ini. Ada Glade digunakan untuk membuat diagram flowchart. Ada Star UML
Sama dirilis pada 7 Agustus 2006 mklexco.id. Seperti ini gambarannya. Lalu untuk ML Designer di develop oleh OPPO pada pertama kali pada versi 1.0 pada 2012. Ini tampilannya. Lalu untuk pertemuan ke-11 itu adalah Excel, kasus administrasi. Ini saya punya, bukan saya punya, sudah ada tabelnya di sini. Nah, ini semua. Nah, di sini tugas pertamanya itu munculkan data dari tabel sini, risum ke sini. Saya menggunakan lookup. Saya ulangi lagi saja. Sama dengan lookup, ini nomornya, koma, tabelnya, dikunci F4, lalu koma lagi, 2, karena ini ke deret kedua, kolom kedua, lalu false. Bisa false, tapi saya lebih suka menggunakan angka 0. Sama aja sih ya, tujuh false. Bentar. Nah, ini. Ya, tapi ini masih banyak yang sama datanya. Tidak mungkin jumlah Indonesia ada 82 ribu, 1, 2, 3, 82 ribu ya, 82 ribu. Jadi saya ini menggunakan ini remove duplicates. Totalnya ada 30. Ini juga sama. Terus saya juga remove duplicate juga, karena yang kita butuhkan adalah di atau kabupatennya. Jadi buat provinsi saya rasa tidak perlu dihapus data duplikatnya. Ada pos ini juga sama nih, melakukan lookup di saya data duplicate. Ini ada postcode ya, postcode random diambil dari tabel tadi, sheet tadi, tampilkan seperti ini. Total jumlah kecamatan per provinsi. Lalu ini untuk if untuk jumlah rata-rata. Jadi ini total keseluruhan kecamatan. Ini jumlah rata-rata di sini. Untuk grafik, kira-kira seperti ini.
Clock sendiri. Jadi em, langsung saja ke Word-nya untuk em, untuk membuat surat. Nah, ini sudah ada di sini. Misalnya mailings, pilih receive, pilih yang unread list. Lalu memilih database di sini, Excelnya. Kebetulan saya sudah. Terus untuk memasukkan setiap kolomnya di sini, klik insert merge field. Nah, di sini, misalnya saya coba contoh dulu ini masukkan misi misalnya, atau misalnya di sini desa, terus kecamatan, kelurahan, kelurahan. Nah, seperti ini. Lalu finish and merge. Lalu edit individual dokumen. Already. Lalu klik all. Nanti kalau sudah klik all bakal keluar um, file baru tampilannya. Tapi kalau saya klik all, dia langsung responding. Jadi saya akan di sini saja di preview result. Nah, seperti ini tuh. Ini sampai akhir. Ada banyak hal seperti ini. Nah, seperti ini data-datanya. Lalu untuk pertemuan 13, internet browser, email, dan online dokumen. Nah, dimulai dari sejarah teknologi sebelum internet, salah satunya Telegram. Muncul pada abad 19, teknologi Telegram menggunakan konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti kabel atau radio, hanya mampu menghubungkan dua perangkat. Selanjutnya, teori transmisi data dan informasi, namun masih adanya kesulitan. Pada 1960, main komputer simbiosis. Setelah ada ini didefinisikan jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar, berfungsi sebagai perpustakaan dilengkapi dengan penyimpanan dan pencarian. Ini seperti ini kira-kira untuk zaman untuk Telegram abad 19. Jadi dia akan mengeluarkan suara. Ini ada tuas di sini. Nah, itu nanti mengeluarkan suaranya dari situ. Selanjutnya, uh, Paul Byrne menerbitkan sebuah penelitian pada 1960 mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Informasi yang melintas dibagi dengan bentuk yang lebih kecil.
eh, yang disebut message block. Riset lanjutan dibentuk oleh Departemen Pertemanan AS pada 1969 melalui proyek lembaga ARPA. Jadi seperti ini logo ARPA, lambang ARPA. Jadi ini menggambarkan peta Amerika dulu. Yang tujuan awal ARPA untuk yang militer. Pada awalnya ARPA hanya menghubungkan itu saja secara umum diperkenalkan pada Oktober 1972. Dikarenakan banyak yang ingin bergabung, ARPANET terbagi menjadi dua, yaitu Milnet, Milnet untuk militer, dan ARPANET baru yang lebih kecil digunakan untuk universitas. Gabungan kedua jaringan dikenal sebagai DARPA Internet. Disederhana menjadi internet seperti ini. Jadi ARPA terbagi dua, ada Milnet, ada ARPANET. Lalu disatukan menjadi internet. Nah, ini um, cara kerja internet. Jadi sebuah pusat data dikirim ke satelit menggunakan antena. Kemudian dari satelit dikirim ke antena terdekat. Namun dengan cara tersebut bukan ide terbaik. Karena kenapa? Karena bakal lama. Karena transmisi di atmosfer. Namun cara terbaik dengan bantuan kabel serat optik yang menghubungkan pusat data. Nah, data disimpan di server, di server. Cara mentransfer menggunakan alamat IP yang menjadi alamat pengirim data. Server dan penyedia internet memiliki alamat IP, namun sulit untuk menghafal alamat IP karena alamat IP itu menggunakan angka. Nah, jadi diwakili oleh domain. Domain itu ada .com, ada .co.id, ada .co.id, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk domain, dia punya domain pribadi untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalnya uk.co.uk atau untuk Indonesia.co.id misalnya. Dan untuk yang universe, dia menggunakan .com. Cara internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan alamat domain. Internet menggunakan DNS yang menyediakan layanan untuk server dan penyedia layanan internet. Jadi DNS ini yang menyimpan, merekam, dan memuat alamat domain setiap komputer. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambarannya. Sebentar. Nah, kita ibaratkan saja untuk yang punya data servernya itu adalah Google. Nah, ini user di sini akan mengirimkan data lewat antena tower. Nanti dari antena dikirim ke satelit. Dari satelit dikirim ke antena. Tapi itu lama. Karena kenapa? Karena pasti akan transmisi di atmosfer. Pasti itu akan memakan waktu lama. Nah, beda cerita kalau menggunakan kabel. Nah, kabel ini sambung menyambung dari ujung ke ujung dan berakhir pada server, data server, komputer server. Nah, server terbagi menjadi dua. Ada komputer server, ada database server. Database menyimpan, komputer yang mengolah. Lalu, selain menggunakan kabel yang langsung terhubung ke data server, ada namanya switch case. Maaf, ada namanya seperti penyimpanan kabel di sini namanya buat kabelan switch ya switch. Nah, nanti kalau misalnya wireless menggunakan jaringan, kalau menggunakan kabel terhubung di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara kerja internet via web browser memanfaatkan alamat IP. Alamat IP yang penghubung server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP. Nah, tadi kalau cara kerja internet itu
Kalau langsung dia langsung ke antena. Kalau web browser di sini bisa dibilang sebagai perantara antara komputer dengan eh, IP server. Nah, jadi kalau diibaratkan internet itu jaringannya, web browser itu UI-nya, user interface-nya. Nah, dengan cara kerja yang cepat di seluruh dunia, internet memiliki banyak manfaat sebagai media untuk mengakses informasi, media komunikasi, dan dapat digunakan untuk lain-lain sebagainya. Ini terpotong. Nah, kira-kira seperti ini. Web browser ke antena atau satelit, satelit ke server, server web ke balik ke web browser client. Yang ditampilkan di sini ada file HTML dari hard disk seperti itu. Ada web browser, tadi cara kerjanya, ini web browsernya. Perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sebuah sumber informasi didefinisikan dengan pengedefinisikan sumber seragam yang dapat berupa halaman, web, gambar, video, dan jenis konten lainnya. Yang berfungsi sebagai mencari informasi di internet dengan efektif, menyimpan data, menampilkan file, mendukung pemakaian search engine, dan melindungi perangkat dari website berbahaya. Ini jenis-jenis website ada Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Internet Explorer, Macton, Fog, dan DeepNet. Kira-kira seperti ini. Lalu ada email. Email itu disebut surel, disebut juga surat elektronik. Pos elektronik adalah sarana kirim-ngirim surat. Jadi kalau dulu itu surat menggunakan kantor pos atau menggunakan kertas lalu ditulis, diketik. Kalau email ini online. Jadi kalau dulunya kita kirim surat, ya paling bisa kalau ya paling cuman foto disatukan gitu. Nah, kalau email, email itu, nah kalau email itu dia tuh bisa menyatukan dengan file-file lain seperti PDF, lalu ada video, ada gambar dan lain sebagainya bisa dijadikan satu. Nah, fungsi utamanya mengirim dan menerima pesan. Nah, namun dengan perkembangan email ini digunakan supaya digunakan sebagai mendaftar akun di beberapa situs dan media sosial lainnya, juga sebagai sarana promosi barang atau jasa. Bisa dibilang email ini banyak berkembang dari zaman ke zaman. Muncul pada 1971 di-develop oleh Tom Torstensson. Ya, ini cara kerjanya. Komputer pengirim ini email misalnya dikirim ke email server. Dari email server dikomunikasikan dengan DNS, ya. Lalu DNS mencari mail server penerima. Jika ditemukan akan dikirim. Namun jika tidak ditemukan, maka akan diberi pemberitahuan eh, dalam bentuk sebuah email juga ke komputer pengirim. Misalnya email tidak ditemukan misalnya, atau email sudah tidak digunakan misalnya. Nah, kalau misalnya diterima, dia akan langsung muncul di komputer penerima seperti itu. Lalu ada cold storage, media penyimpanan awan, di mana data digital disimpan di kolom logis dikatakan di awan. Penyimpanan fisik mencakup beberapa server dan lingkungan fisik lainnya. Biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting.
Ya, fungsinya banyak untuk membantu arsip data, alat berbagi, optimize, mengoptimalkan bisnis, menguat data, menguat biaya, kontrol dan keamanan data, dan juga ramah lingkungan. Nah, untuk kerjanya, mempromotkan koneksi internet, menghubungkan pemilik file ke media penyimpanan online. Nah, cold store setidaknya terdapat satu server yang terhubung ke internet. Kemudian server tersebut menghubungkan